Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai kebaktian masa Natal pada hari ini. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 109 ayatnya yang pertama. Nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan kami yang telah lahir di Bethlehem, kami puji namamu yang kudus itu, karena Engkau telah melawat kami umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami yang telah Engkau kunjungi dalam diri anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan tertulis di Lukas 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-7. Kita membaca secara bergantian. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Judea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka, disitulah tiba waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Hari ini adalah hari Natal. Pada hari ini kita diingatkan akan pengharapan yang dalam Kristus. Hari ini kita menyalakan kembali lilin pengharapan, lilin damai, lilin kasih dan lilin sukacita. Lilin pertama, kita berbicara tentang pengharapan, sebab Allah memelihara janji-janjinya bagi kita. Lilin kedua, kita bekerja untuk perdamaian, sebab Yesus adalah Raja Damai dan memanggil anak-anaknya untuk bekerja bagi damai di dalam namanya. Lilin ketiga, kita berbagi sukacita
sebab Roh Kudus memenuhi hati kita dan pikiran kita dengan kehadiran Allah. Lilin keempat, kita menunjukkan kasih, sebab Yesus memberikan segala sesuatu bagi kita dan menuntun kita untuk mengetahui pengampunan Allah. Lilin terakhir, sekarang kita akan menyalakan lilin terakhir untuk mengingatkan kehadiran Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sebagaimana para nabi janjikan, Engkau telah datang kepada kami bersama para gembala, kami penuh takjub. Sukacita itu seperti sebatang lilin yang bersinar dalam kegelapan. Ketika kita melihat lilin ini, kita merayakan sukacita yang kita temukan dalam Kristus. Tuhan, Engkau datang sebagai bayi mungil, namun kami tahu bahwa Engkau adalah Allah dan Engkau beserta kami. Semoga nyala lilin ini mengingatkan kita bahwa Engkau adalah terang dunia, dan bahwa kita, jika kami mengikuti Engkau, kami tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan, namun akan memiliki terang kehidupan yang sejati. Tuhan, Engkau datang sebagai bayi mungil, namun kami tahu bahwa Engkau adalah Allah dan Engkau beserta kami. Semoga nyala lilin ini mengingatkan kita bahwa Engkau adalah terang dunia, dan bahwa jika kamu mengikuti Engkau, kami tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan, namun akan memiliki terang kehidupan yang sejati. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 94 ayat 1. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami sudah menerima kelahiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kami dan merayakan Natal. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan renungan Natal. Biarlah Tuhan saja yang ada dan mengajari kami sehingga kami bisa mengerti dan dapat melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amanginang, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali disapa oleh firman Tuhan di malam Natal kali ini melalui firman Tuhan yang diambil dari Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan 7. Saya bacakan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru,
Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru," dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku." Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita di malam hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kita bertemu dalam ibadah malam setelah kita merayakan Natal kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini menyapa kita dengan menyatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini sudah rusak karena dosa. Tetapi karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, maka dunia yang sudah dikuasai dengan kegelapan dan kehancuran akan diperbaharui dengan datangnya Yesus sebagai juru selamat kita semua. Ini adalah wahyu yang disampaikan kepada Yohanes di Pulau Patmos, yang menyingkapkan kepadanya melalui penglihatan-penglihatan tentang apa yang akan terjadi setelah penyingkapan tentang masa kegelapan dan kejahatan berkuasa. Tetapi itu akan berakhir dan digantikan dengan masa kemenangan dan kebahagiaan, di mana dikatakan Yohanes melihat pada saat dia diberi penglihatan oleh Tuhan, dia melihat ada langit yang baru, dia melihat ada bumi yang baru, di mana yang lama sudah berlalu sedangkan yang baru sudah datang. Langit dan bumi itu dikatakan yang baru, artinya tidak ada bekas kegelapan dan kejahatan, tapi betul-betul penciptaan langit dan bumi yang baru. Dan tahta Allah turun serta berdiam di situ. Artinya, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat masa kemenangan itu terjadi, maka Allah berdiam bersama-sama dengan orang-orang yang percaya dan beriman kepada Yesus, mereka yang telah membasuh jubahnya dari dosa dan kekotoran. Dalam langit dan bumi baru, maka tidak ada lagi ratap tangis, duka cita, melainkan semua sudah digantikan dengan sukacita yang daripada Tuhan dan kebahagiaan serta sorak-sorai, karena semuanya mereka ada di situ ialah umat Tuhan yang telah dipilih. Dan umat Tuhan yang telah dipilih itu adalah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Artinya pada saat masa penciptaan langit dan baru itu, Allah sudah berdiam di dalam hati kita, dan kita harus memiliki iman di dalam Yesus Kristus tanpa keraguan-raguan, tanpa ada lagi kita merasa bahwa kita dilingkupi dengan kegelapan. Dalam langit dan bumi yang baru itu juga, saudara-saudaraku yang terkasih, kehidupan
Di dalam bumi yang baru tidak ada penyakit, tidak ada lagi duka cita, tetapi melainkan kita sudah diberikan janji kehidupan yang kekal lewat firman Tuhan. Dalam ayat 25 dikatakan lewat pembacaan Wahyu 21 tadi, Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Jadi Amang Inang, saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus percaya bahwa lewat firman Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita. Itu berarti bahwa Allah sendiri yang berkuasa dan memerintahkan serta menciptakan segala sesuatu. Allah yang menciptakan dari awal dan yang akhir. Artinya Dia penentu atas segala sesuatu. Oleh karena itu, setiap orang percaya harus senantiasa mau mendengar dan melakukan perintah-Nya yang dituliskan lewat kitab suci. Setiap orang percaya tidak boleh ragu-ragu, tetapi harus yakin apapun yang difirmankan Tuhan itu adalah kebenaran yang sejati. Oleh karena itu, mutlak hukumnya diikuti dan dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia adalah Tuhan yang memerintah dan pemerintahannya adalah kekal selama-lamanya. Oleh karena itu, jangan pernah berpaling kepada kekuatan dan kekuasaan dunia ini, karena itu hanya sementara. Karena itu firman Tuhan yang kekal dan Dia berkuasa mutlak dalam bumi ciptaannya. Segala sesuatu telah disediakan bagi yang menang dan masuk dalam langit dan bumi yang baru. Diberikan dengan cuma-cuma dalam hidup kita, asalkan kita beriman dan percaya kepadanya dan datang, duduk serta menyembahnya dalam kerendahan hati, berdoa di dalam roh dan kebenaran. Lewat pembacaan firman Tuhan, kita belajar ada 4 poin yang kita mau ambil dalam firman Tuhan di malam hari ini. Yang pertama, segala sesuatu yang ada di bumi ini akan hancur. Tidak ada yang kekal. Hanya firman Tuhan yang kekal selama-lamanya yang menjadi penuntun kehidupan kita hari ini dan di masa yang akan datang. Poin yang kedua, Tuhan adalah pencipta dan kita adalah ciptaannya, yang berarti bahwa Dialah pemilik mutlak dari hidup kita, dan Dia adalah Tuhan yang Maha Pengasih, yang mengetahui kelemahan kita sehingga Dia peduli dengan kita, dan karena kasih-Nya telah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk korban perdamaian akan dosa-dosa kita. Langit dan bumi yang lama akan hancur, dan Tuhan akan menciptakan langit dan bumi yang baru. Karena itu jangan kita terjerat akan bujuk rayu iblis demi kenikmatan dunia, karena itu semuanya hanya sementara. Poin yang ketiga yang ingin disampaikan lewat firman Tuhan ialah dalam menghadapi pergumulan hidup, khususnya saat ini ketika masa pandemi sudah lebih daripada 2 tahun kita menjalani, kita diingatkan lewat firman ini untuk senantiasa sabar dalam penderitaan, senantiasa bertekun dalam iman dan pengharapan kita, dan kita meminta pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus agar Dia yang menguasai hati dan pikiran kita, sehingga kita akan tetap dalam jalurnya Tuhan, dalam rencana Tuhan, dan dalam aturan dari firman Tuhan. Poin yang keempat yang dapat kita ambil sama-sama yaitu siapa yang menang akan bersuka cita bersama Allah dalam kerajaannya, tetapi siapa yang mengikuti keinginan dunia akan dihukum. Segala duka akan berakhir dan digantikan dengan sukacita serta kebahagiaan yang tak terkatakan, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kekal,
yang layak harus disembah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetaplah berbuat baik sampai Kristus datang kedua kalinya. Karena kita berbuat baik itu tidak ada hukumannya. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat pembelajaran firman Tuhan di malam hari ini, di mana kami telah diberikan juru selamat penolong, sehingga kami Tuhan bisa keluar dari perjalanan hidup kami yang lama, yang buruk, sehingga kami boleh masuk dalam perjalanan hidup kami yang baru. Tuhan Yesus, berikan Roh Kudus-Mu supaya kami dapat diajari, supaya kami dapat mengerti akan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Biarlah kami senantiasa kehidupan kami menjadi saksi Kristus, bahkan Injil yang dapat dibaca oleh sekeliling kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 99 ayat 1. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagiaan daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami, amin. Mari kita bersama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.